Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Fikri Aufan Najmi dengan NIM 4242401082 dari Prodi TRE kelas pagi C dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rifki Alafi dari NIM 4242401067 dari Prodi TRE kelas pagi C. Di sini kami ingin merepresentasikan konsep penerapan semikonduktor pada project based learning kami. Dari project based learning kami yang berjudul Robot Line Follower. Robot ini merupakan sebuah project yang bertujuan untuk mengembangkan robot yang dapat mendeteksi sebuah garis sehingga robot tersebut dapat bergerak perpindahan dari satu ke titik yang lain. Latar belakang dari pelaksanaan PBL kami, yang pertama ada keterampilan merancang rangkaian, yang kedua ada keterampilan soldering, dan yang ketiga adalah keterampilan pemecahan masalah. Berikut adalah penjelasan tentang komponen yang menggunakan penerapan semikonduktor. Yang pertama ada sensor cahaya, yaitu fotodioda sensor TCRT 5000. Untuk sensor terbagi menjadi dua, yaitu sensor fotodioda dan sensor infrared. Yang prinsip kerjanya adalah sensor fotodioda dan infrared menghasilkan sinyal analog yang proporsional dengan intensitas cahaya. Yang kedua yaitu transistor yang digunakan untuk mengendalikan arus ke driver motor. Yang ketiga IC driver motor LM298N LM1117 5V yang fungsinya untuk memberikan daya yang cukup ke motor sesuai dengan sinyal dari logika kontrol. Yang keempat resistor, fungsinya untuk membatasi arus pada komponen tertentu seperti LED atau transistor. Yang kelima ada kapasitor, yaitu menghilangkan noise pada tegangan input dari sumber daya dan menjaga tegangan tetap stabil. Yang keenam dioda, yaitu melindungi rangkaian dari tegangan balik serta mencegah kerusakan pada komponen lain. Yang ketujuh keterbatasan dan kendala pengerjaan, yaitu diantaranya keterbatasan komponen, seringnya mengalami kerusakan komponen akibat kelalaian, tertinggalnya pembelajaran terhadap proyek, dan kurangnya pemahaman yang lebih terhadap penggunaan komponen-komponen yang digunakan. Lanjut dengan rekan saya. D. Metode pelaksanaan. Metode yang kami gunakan pada proyek PBL bersifat manual. Proyek ini dimulai dari mencari ide atau referensi layout PCB, lalu masuk ke desain skematik dan layout PCB sesuai referensi, lalu masuk ke mengaplikasikan layout PCB yang didesain ke papan PCB. Prosesnya yaitu print hasil desain layout PCB, lalu ditempel di papan PCB yang sudah dipotong, dimasukkan ke dalam mesin UV, lalu proses etching. Jika berhasil, maka masuk ke proses pengeboran. Jika tidak, maka masuk ke proses sebelumnya. Lalu masuk ke pemasangan komponen yang ada pada sensor dan juga driver motor. Lalu masuk ke proses penyolderan dan masuk ke jalur tes. Jika berhasil, maka di driver motor LED menyala dan roda berputar. Jika sensor, maka sensor menyala semua. Jika tidak, maka melakukan cross check jalur, komponen dan cara penyolderan. Datasheet komponen kami tampilkan pada Word laporan ini. Masuk ke hasil yang diperoleh. Pada proyek yang kami buat, masih ada kendala seperti saat dites menggunakan power supply atau baterai 9 volt, yaitu kendalanya pada driver motor, yaitu LED tidak menyala pada saat di demo. LED pada driver motor menandakan status beroperasi. Solusi pada driver motor melakukan cross check jalur komponen dan penyolderan. Lalu pada sensor memiliki kendala seperti TCRT yang tidak menyala pada saat di demo. Dikarenakan timah solder di bagian resistor ada yang tidak nyambung dengan jalur ke TCRT. Oleh karena itu, solusi yang akan dilakukan dengan cara menyolder ulang di bagian resistor. Kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu diharapkan mahasiswa lebih efektif dan berpikir kritis dan juga fleksibel untuk mengerjakan sebuah proyek dan cepat tanggap dalam pembelajaran yang berkaitan dalam proses tersebut. Demikian penjelasan kami tentang konsep semikonduktor pada proyek PBL ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.